Halo guys, nama saya Michael dan di sini saya ingin eh, membuat video terkait database indexing ya. Mungkin kalian udah pernah dengar dan udah pakai. Nah, ini mungkin sangat berguna banget ya untuk mempercepat lah pemanggilan data dari database ya. Oke, jadi kalau misalnya teknik ini tuh sebenarnya orang sih nggak harus banget pakai, cuman dipakai di satu kasus tertentu. Semisal usernya banyak dan pemanggilan terhadap data ke database ini lumayan sering nih. Nah, itu tuh nanti akan berdampak banget pada server yang bisa buat servernya lemot banget. Saya kasih contoh misalnya, kita masuk dulu ke database. Oke, di sini saya punya tabel karyawan. Oke, di sini saya select from karyawan. Di sini saya udah tambahin 10.000 data dummy. Wah, 10.000 data tuh. Nah, kalau misalnya kita biasanya misalnya nih kita dapat tugas untuk ambil data karyawan dengan nama user 999. Nah, misalkan from karyawan where user nama lengkap. Oke. Nah, di sini saya ingin tambahin sedikit yaitu explain, analyze, di mana teknik ini untuk ngelihat berapa lama sih eksekusi time-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah pakai RDBMS ya, biasanya udah ada ya langsung ya secara default ya berapa millisecond gitu. Oke, di sini kita cari. Oke, di sini kita ada tertulis tuh dia 1,4 1,4 ya. Jadi itu kita butuh data si user 999 ini sebanyak 1,4 millisecond waktunya. Nah, ini mungkin ya namanya millisecond ya tergolong cepet banget ya. Nah, beda lagi kalau misalnya datanya nanti udah live itu ya 1 juta. Ya ini kan data baru 10.000 ya. 10.000 itu kecil ya. Kalau misalnya eh, kalau dalam kasus ini ya, kalau yang aslinya sih datanya bisa jutaan ya, bisa 10 juta mungkin. Nah, itu tuh atau mungkin ya bisa yang lebih dari yang kalian bayangkan lah mungkin. Nah, di sini comes in handy ya si teknik indexing ini. Kalau misalnya kita langsung aja ya create index apa tadi? Kita mau create index dengan namanya itu ya terserah kita sendiri, misalnya index nama lengkap. Oke. Di sini kita kasih namanya IDX nama lengkap. Terus si on, terus kemudian tabelnya. Tabelnya apa? Karyawan. Di mana kolomnya? Kolom yang mau kita indeks. Di sini kan kita mau indeks nama lengkap ya. Oke. Nah, udah berhasil nih. Kita coba lagi ya. Hup. Nah, berbeda tuh. Jadi dari 1,6 jadi 0,07. Bukan 0,7 ya, 0,0. Itu hampir 2 kali lebih. Waduh, berapa kali ya? Itu cepet banget ya berarti ya. Nah, ini sangat berguna banget ya. Tapi ada beberapa kondisi indeks itu nggak dibutuhkan ya. Kalau misalnya datanya sedikit dan mungkin datanya itu berganti-ganti terus nih. Nah, sebenarnya nih kalau nama lengkapnya nggak ganti-ganti sih ya apa. Cuman kalau nama lengkapnya ganti-ganti, misalnya kalian mau indeks ya, misalnya ya bio kalian gitu yang bisa ganti-ganti gitu ya. Nah, itu sangat gak cocok karena apa? Proses indeks ini juga mempengaruhi insert, update, dan delete yang dimana kalau misalnya kalian insert nanti kalian ya buat indeks baru tuh yang dimana data indeks yang lama itu ya diperbarui sama data yang diinsert lah. Jadi kayak ibarat kata ya dia harus copy data lama ke data baru gitu. Untuk ya kalian harus tahu dulu misalnya eh, apa namanya yang cocok mana sih yang ingin diindeks. Biasanya sih yang cocok sih kayak misalnya nama kota yang nggak pernah berubah ya, nama kota ya, atau misalnya tanggal lahir, atau misalnya jenis kelamin, jenis kelamin, eh, dan sebagainya. Nah, kita mungkin saya ingin masuk sedikit
kasih visualisasi terkait indeks. Di sini biasanya kan teknik indeks itu ada, yang saya tahu sih ada kayak semacam B3, Gin, dan Hash. Mungkin yang paling keinget itu B3 ya, yang semasa kuliah ya. Nah, mungkin saya akan langsung tunjukin aja ya. Gitu. Nah, di sini visualisasi teknik indexing menggunakan B3 ya. Nah, kenapa bentukannya bisa seperti ini ya? Karena teknik B3 itu yang membuat bentukannya seperti ini. Kalian mungkin bisa googling sedikit tentang B3 apa dan gimana cara kerjanya. Yang paling kiri itu paling kecil dan yang paling kanan ini paling besar lah. Misalnya dari B itu kan abjad kan, B itu kan ya AB kan paling kecil. Nah, ini kan paling kanan ya, SU. Nah, kenapa saya kasih tahu indexing itu juga bisa ada minusnya? Kalau misalnya kita update nih data yang udah diindeks, kolom yang udah diindeks ya, kita harus ngelakuin ya perubahan terhadap si indeks itu lagi, yang dimana ya makan storage sebenarnya tuh. Oke, sebagai contoh ya, kita ini indeks kita nih, misalnya kita mau tambah lagi satu misalnya NTB. Nah, secara struktur ini ya dia nggak beda jauh, cuman ya tetap aja berubah kan. Nah, kita harus pakai si data struktur yang paling terakhir ini. Nah, balik lagi ke teknik indexing, kenapa bisa bikin cepat. Kalau misalnya kita mau cari, semisal kita mau cari nih Sulawesi lah ya, paling terakhir ya. Kalau misalnya tanpa indexing, dia akan ke Bali, Bandung, Belitung, Jakarta, Medan, Papua, NTB, SBY, Padang, Semarang, sampai ketemu Sulawesi. Full scan row lah. Nah, kalau misalnya teknik pakai B3 sini, nah dia bisa berapa kali step sih yang dibutuhin? Coba ya. Oke, kita hanya perlu dua step ya. Udah langsung ketemu tuh. 1, 2. Dibandingin dari Bali looping gitu kan. Nah, ini yang kelebihannya teknik indexing. Nah, kurang lebih begitu. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dikoreksi ya. Kurang lebih dari saya begitu ya. Terima kasih.